ada di rumah, jemaat Tuhan Kingdom Living Community yang di mana saja saat ini berada, kami mau menyapa untuk semua kita yang hari ini bersama-sama punya kesempatan untuk boleh beribadah. Saya rindu agar setiap keluarga, suami istri, orang tua, kalau ada anak-anaknya bisa diajak untuk sama-sama bersiap-siap untuk mengikuti ibadah online hari ini. Kami sangat menghimbau agar kita yang ada di rumah atau ada di tempat kerja atau di tempat kos yang bisa mengikuti ibadah hari ini untuk bisa sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Tidak ada yang menonton, tidak ada yang hanya lewat-lewat begitu saja, tetapi mari ajak keluarga, mungkin di kamar atau di ruang tamu di mana layar handphone Anda atau TV Anda dapat menyaksikan ibadah online hari ini. Sama-sama kita ada di dalam hadirat Tuhan, sama-sama kita mau beribadah, menyembah Tuhan, mau belajar dengan kebenaran yang hari ini mau disampaikan. Oleh sebab itu, mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan Kingdom Living Community dan siapa saja yang bisa menyaksikan siaran ini, ibadah hari ini, kita siapkan hati, sama-sama kita mau berdoa untuk ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur boleh ada bersama dengan teman-teman kami, ada bersama dengan keluarga kami, suami, istri, anak kami, orang tua. Kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan beri, bersyukur untuk kekuatan, bersyukur untuk hari ini di minggu terakhir di tahun 2020. Kami bersyukur karena Tuhan buat kami baik sampai hari ini. Tuhan membawa kami melewati banyak peristiwa, melewati banyak hal. Kami ada di penghujung tahun, kami mau berkata terima kasih Tuhan. Hari ini
ini kami mau siapkan hati kami mau mencari Tuhan dengan segenap hati. Kami taruh di mulut kami pujian buat Tuhan. Di hati kami ada rasa syukur untuk menyembah Tuhan. Tuhan, Engkau ada di studio ini, Engkau ada di rumah-rumah jemaat, Engkau ada di mana saja tayangan ini dapat disampaikan, disiarkan. Dan biarlah Roh-Mu yang bekerja menjamah setiap kami, Roh-Mu yang bekerja mengubahkan setiap pribadi kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang semakin hari semakin percaya dengan Tuhan, orang-orang yang semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Bawa hatimu, bawa hidupmu untuk menyembah Tuhan lewat puji-pujian yang kami nyanyikan. Haleluya, terima kasih. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Lagi dari awal, saat ku menyembahmu Tuhan. Saat ku menyembahmu, bekerjalah Tuhan. Roh-Mu bekerja saat ini. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari lagi dari awal, saat ku menyembahmu. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Mari angkat hatimu bersama-sama, katakan hatiku, yes Lord, ku pandang kekudusan-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan. Bersama dengan keluargamu, angkat tangan kita sembah Tuhan. Kami angkat hati kami Tuhan, di rumah kami, dimanapun kami ada Tuhan, kami menyembah-Mu. Pandang kekudusan-Mu.
bersuka karena dan hatiku bersuka Tuhan dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka karenamu. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Yang di rumah kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan ada di tempat ini, Tuhan ada di mana saja kami berada, dan isi hati-Mu dapat disampaikan. Hati kami terbuka Tuhan, dijadikan sebagai tanah yang subur. Amen. Untuk benih firman-Mu disampaikan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, jemaat Tuhan Kingdom Living Community yang ada di mana saja. Saya percaya lawatan Tuhan lewat pujian penyembahan boleh kita rasakan sama-sama, dan kita percaya hari ini Tuhan sementara mau berbicara buat kita semua, supaya apa yang pernah saya baca firman Tuhan di beberapa hari ini yang boleh menjadi kekuatan buat hidup saya, jadi berkat juga buat semua jemaat yang sama-sama menyaksikan siaran ibadah hari ini. Bapak Ibu, tanpa terasa kita tinggal beberapa hari lagi akan meninggalkan tahun 2020, betul? Kita boleh melihat 2020 ini benar-benar di luar dari apa yang kita planningkan, di luar dari apa yang kita ekspektasikan. Tahun 2020 ini ada banyak hal yang mungkin di awal tahun kemarin kita sudah merencanakan akan liburan, merencanakan akan buat ini, buat itu. Ada banyak planning yang kita rencanakan. Tetapi kalau 2020 ini boleh ada di penghujung tahun ini, di ibadah di minggu terakhir di tahun 2020, kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Kita melihat banyak hal yang terjadi, bukan hanya di tempat kita tinggal, bukan hanya di Kota Bitung, di Indonesia, bahkan di seluruh negara di dunia ini banyak hal yang terjadi, membuktikan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan satu langkah di depannya. Bahwa hari-hari hidup saya dan saudara benar-benar dikendalikan. Hari-hari hidup kita diatur oleh Tuhan. Amin. Kita tidak bisa memprediksi esok akan ada apa. Kita tidak bisa memprediksi bulan depan kita mau buat apa. Banyak planning. Baik itu secara keluarga, baik itu di organisasi, baik itu di pelayanan di gereja. Di awal tahun kita sudah bikin program sepanjang tahun 2020, di pertengahan tahun, di Paskah, di Juli, Agustus, banyak planning yang kita sudah planningkan, banyak rencana-rencana yang kita sudah buat. Tetapi semua itu berubah, ada yang jalan, ada yang tidak jalan. Bahkan serasa-rasanya tahun ini banyak gerak-gerik kita dibatasi. Anak-anak yang bersekolah lebih banyak di depan komputer, di depan handphone. Meeting, pertemuan biasanya kita bisa buat dalam kegiatan terbuka atau bertemu langsung. Hari ini lebih banyak via Zoom, via Google Meet. Sepertinya terbatas, sepertinya dibatasi. Bahkan perayaan Natal biasanya kalau di Sulawesi Utara itu dikenal, perayaan Natal itu menyambut Natal masuk Desember aja itu penuh dengan kemeriahan. Tapi tahun ini dengan suasana yang berbeda, membuktikan bahwa kita tidak bisa mengatur apapun yang terjadi hari-hari ini. Benar-benar hanya bisa mengaminkan bahwa Tuhanlah yang mengatur, Tuhanlah yang berdaulat. Baik itu dalam hidup saya pribadi, di hidup keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha. Benar-benar hanya bisa mengandalkan Tuhan. Jika Tuhan berkenan, baiklah itu terjadi. Jika tidak Tuhan berkenan, tidak akan terjadi. Banyak hal yang kita lewati. Tetapi Bapak Ibu, kalau hari ini kita ada di tahun 2020 di penghujung tahun, kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Kita bisa melewati banyak hal di tahun ini dengan pertolongan Tuhan. Kita banyak melihat mujizat yang Tuhan buat. Makanya firman Tuhan hari ini di Roma 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu
kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya baca dengan penuh semangat buat Bapak Ibu. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Firman Tuhan bilang, kita bukan akan dijadikan pemenang, kita bukan akan diberi kemenangan, bukan, tetapi lebih daripada orang-orang yang menang, kata firman Tuhan. Kalau hari ini kita boleh ada di tempat ini, di rumah saudara, kita ada teman-teman tim, boleh melayani, boleh sama-sama beribadah. Kita mau katakan, Tuhan, dengan mantap kita angkat tangan, di rumah boleh angkat tangan. Teman-teman di studio juga bisa angkat tangan sama-sama, katakan dengan penuh iman, katakan dengan penuh keyakinan, saya lebih daripada pemenang. Dengan penuh keyakinan, dengan semangat, 2, 3, saya lebih daripada pemenang. Firman Tuhan katakan lebih daripada pemenang oleh Dia. Oleh karena Tuhan yang mengasihi saya, yang mengasihi Bapak Ibu, yang mengasihi semua kita yang sama-sama beribadah hari ini. Kita diciptakan Tuhan lebih daripada pemenang. Ada banyak orang yang mungkin kalah di tahun ini. Ada banyak orang yang mungkin terpuruk tahun ini. Kenapa? Karena mereka tidak pernah tahu bahwa hidupnya dijadikan Tuhan, diciptakan Tuhan lebih daripada pemenang. Hari ini kita jangan kaget dengan banyak hal yang terjadi. Terjadi ini di tempat sana, terjadi banyak berita yang kita dengar yang sepertinya, wow Tuhan, apalagi mau apa lagi yang terjadi. Memang sudah seperti yang firman Tuhan sampaikan, di akhir zaman ini segala sesuatu akan digoncang, kata firman Tuhan. Tetapi umat Tuhan yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Segala sesuatu di akhir zaman akan digoncang, tetapi kita percaya bahwa kita yang mengenal Tuhan akan tetap kuat, akan tetap bertindak. Bagaimana supaya saya dan saudara yang mengenal Tuhan, bagaimana saya dan saudara yang merenungkan firman Tuhan hari ini, bahwa kata firman Tuhan, kita dijadikan Tuhan lebih daripada pemenang. Bagaimana supaya kita hidup dalam kemenangan itu? Bagaimana kita menjalani hidup sebagai orang-orang yang menang? Firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 10 berkata, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Minggu yang lalu Ibu Gembala menyampaikan firman Tuhan tentang jangan goyah, tetap kuat, kata firman Tuhan Ibu Gembala sampaikan. Dan itu waktu firman Tuhan disampaikan, saya langsung berkata, Tuhan, ini firman Tuhan menguatkan saya, memberikan kekuatan bahwa jangan goyah tahun ini, jangan lemah, hendaklah kamu kuat. Karena kenapa kita harus kuat? Karena kekuatan yang kita miliki bukan kekuatan kita, tetapi karena kekuatan itu berasal dari Tuhan. Amin. Kekuatan yang kita punyai untuk melewati tahun 2020 ini benar-benar murni hanya karena dari Tuhan. Kuat menghadapi tantangan, ibu-ibu yang di rumah kuat menghadapi pergumulan, bapak-bapak kuat menghadapi badai, kuat menghadapi tekanan. Anak-anak muda kuatlah ketika engkau tahu bahwa Tuhan sudah mendengar doamu. Walaupun engkau belum melihat jawaban doamu, tetapi tetaplah kuat. Kuatlah di dalam Tuhan. Jangan menjadi lemah. Karena Tuhan ciptakan saya dan saudara lebih daripada pemenang. Ada banyak masalah, ada banyak tantangan mungkin Tuhan izinkan terjadi. Tapi kalau engkau pegang janji firman Tuhan, kita lebih daripada pemenang. Masalah itu tidak akan mungkin mengalahkan saudara. Kenapa? Karena saudara kuat bersama dengan Tuhan. Satu kali beberapa waktu yang lalu, hampir sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu, ada seorang bapak menghubungi suami saya, jemaat juga yang kami layani. Bapak ini menghubungi suami saya, istrinya menghubungi saya via telepon. Si bapak datang langsung dengan bertemu dengan suami saya. Dia berkata, Pak Hardi, saya sudah tidak kuat dengan pernikahan saya. Baku atur baik jo, artinya bicara baik-baik mau pisah. Istrinya hubungi saya lewat WA dan berkata, Ibu Santi, saya sudah tidak sanggup dengan pernikahan ini. Tidak ada orang yang bercita-cita untuk bercerai. Tidak ada orang yang berkata, saya punya cita-cita nanti mau bercerai. Tidak ada Bapak Ibu. Tetapi kalau engkau menghadapi masalah dalam rumah tanggamu, katakan dengan imanmu, saya harus kuat menghadapi goncangan dalam pernikahan. Saya harus kuat. Saya hanya berkata kepada si ibu ini, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan Tuhan. Tidak ada rancangan Tuhan
membawa kita kepada kegagalan. Tidak ada rancangan Tuhan yang mengizinkan bahwa ketika rumah tangga itu ada masalah langsung bercerai. Ketika ada persoalan kita langsung menyerah. Ketika kita menghadapi sakit yang mungkin tidak kunjung sembuh dan kita berkata, Tuhan ambil jatuhan TP nyawa atau beli akang obat obat racun tikus. Kemarin kita dengar satu jemaat dia sharing, dia bilang pernah kejadian karena ada sakit, ada salah satu keluarga minta beli obat untuk seperti mau bunuh diri. Bapak Ibu, kalau kita tahu kita diciptakan Tuhan lebih daripada pemenang, kita dapat berkata, hendaklah, katakan dengan yakin kepada dirimu, hendaklah Santi engkau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita harus tahu kalau saya dan saudara boleh ada di tahun ini, Bapak Ibu, anak-anak muda di mana saja berada, pertolongan, kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan membuktikan dia tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Firman Tuhan bilang, sekalipun ayah dan ibu mau meninggalkan engkau, tetapi Tuhan menyambut engkau. Ada janji Tuhan bahwa dia akan terus menyertai hidup saya dan saudara. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatannya Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Di dalam kekuatan Tuhan, bangun manusia rohmu. Bangun manusia rohmu ketika mungkin fisikmu lelah, mungkin fisikmu capek, sakit, jiwamu mungkin butuh perhatian, jiwamu mungkin merasa kesepian. Bangun manusia rohmu, bangun penyembahanmu dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, di situ engkau akan menemukan janji Tuhan yang akan memberi kekuatan. Bangun doamu dengan Tuhan, engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan saya tidak sanggup Tuhan, Tuhan saya sakit Tuhan, Tuhan saya lemah, Tuhan saya terpuruk. Maka kekuatan Tuhan dicurahkan atas hidupmu, kekuatan Tuhan mengalir atas hidupmu. Dan engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Firman Tuhan katakan, engkau akan seperti burung Raja Wali akan menari di tengah-tengah badai. Kenapa? Karena engkau kuat di dalam kekuatan Tuhan. Yang pertama, hidup sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Yang kedua, hidup ini adalah perjuangan. 1 Timotius 6 ayat 12 berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Firman Tuhan bilang, bertandinglah dalam hidup pertandingan iman yang benar. Hidup ini keras, hidup ini penuh perjuangan. Teman-teman bilang kalau lembok itu puding, kalau lembok itu bubur. Tapi hidup ini memang butuh perjuangan. Maka kata firman Tuhan, bertanding Bapak Ibu, bertanding dalam pertandingan yang benar. Bangun imanmu dalam pertandingan yang benar bersama dengan Tuhan. Pertama engkau tahu engkau kuat karena Tuhan. Jadi engkau tahu ketika engkau masuk dalam hidup ini, selama engkau hidup engkau akan berjuang. Ada dalam firman Tuhan yang lain, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi perjuangan kita melawan penghulu-penghulu di udara. Kita mungkin sudah tahu firman Tuhan, kita mungkin sudah dalam komunitas yang benar, tetapi hidup saya dan saudara setiap hari akan bertanding akan berjuang melawan apa? Berjuang melawan takutmu, berjuang melawan apalagi? Berjuang melawan egomu, berjuang melawan nafsumu, berjuang setiap hari. Hidup saya dan saudara penuh dengan perjuangan. Tetapi kata firman Tuhan, kalau kita menghadapi kesukaran dalam rampai hidup, ketika saya dan saudara menghadapi bahwa Tuhan, rasa-rasanya perjuangan saya terlalu berat. Tuhan, rasa-rasanya hidup saya tidak sebaik orang lain. Mungkin kita mulai mengeluh, Tuhan, rasa-rasanya saya melayani Tuhan, saya setia dengan Tuhan. Minggu selama 2020 entah itu pandemi, entah itu sakit, saya tetap setia untuk beribadah. Walaupun saya tidak mungkin ke gereja, tapi saya terus mengikuti ibadah lewat online. Tapi kenapa Tuhan hidup saya tidak enak? Mengapa Tuhan banyak? Jangan mengeluh. Saudara harus tahu bahwa hidup ini memang berat. Hidup ini memang butuh perjuangan. Tetapi orang-orang yang dipilih Tuhan memang dipersiapkan Tuhan. Bapak Ibu, saudara baca firman Tuhan. Orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan, mereka mengalami hidup yang tidak mudah. Maria ibunda Yesus ketika dia menjadi orang yang dipilih Tuhan untuk mengandung bayi Yesus, hidupnya tidak mudah. Dia harus menanggung malu, dia harus mengasingkan diri supaya orang jangan mengatai diri hamil di luar nikah. Orang-orang yang dipilih Tuhan hidupnya memang berat.
Yosua, Yusuf, banyak tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang dipilih Tuhan tidak langsung mudah. Kalau engkau menghadapi kesulitan, kalau engkau menghadapi tantangan, kalau engkau berkata hidupmu berat, engkau harus berjuang. Percayalah engkau sementara dipilih Tuhan. Engkau dipakai Tuhan supaya hidupmu, kesaksian hidupmu ketika engkau menang, ketika dalam perjuangan iman engkau menang, engkau boleh jadi kesaksian bagi banyak orang. Kalau hidupmu mulus-mulus saja, kalau hidupmu datar-datar saja, apa yang engkau mau cerita buat orang lain? Ketika engkau bertemu dengan orang yang penuh kesukaran, engkau yang lagi bergumul, engkau tidak tahu harus bicara apa. Karena engkau tidak pernah melewatinya. Tetapi kalau engkau diizinkan Tuhan menghadapi masa sukar, kalau engkau merasa Tuhan perjuangan saya berat, saya mungkin jauh dari keluarga, saya tidak punya backingan Tuhan, saya tidak punya modal Tuhan, saya tidak punya skill yang lebih Tuhan. Tetapi kalau engkau tahu Tuhan memanggil engkau, Tuhan memakai hidupmu, Tuhan memilih hidupmu. Ketika engkau dengar firman Tuhan hari ini, percayalah bahwa perjuangan engkau tidak sendiri. Ada Tuhan bersama-sama dengan engkau. Asal engkau percaya, imani dan perkatakan, Tuhan, saya diciptakan oleh Tuhan lebih daripada orang-orang yang menang, lebih daripada pemenang. Walaupun perjuangan hidup saya tidak mudah, walaupun perjuangan hidup saya sukar Tuhan, tapi saya tahu Tuhan menyertai. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Buktinya bisa melewati tahun 2020 ini, ada di penghujung tahun. Itu sudah membuktikan bahwa engkau lebih daripada pemenang. Itu sudah membuktikan bahwa Tuhan sudah menyertai hidupmu. Walaupun perjuangan kita berat, masa sulit justru membuktikan bahwa Tuhan ada. Masa sukar justru membuktikan Tuhan ada. Ketika engkau tidak punya pengharapan, engkau tidak tahu harus minta tolong kepada siapa. Biasanya waktu-waktu itu dipakai Tuhan untuk kita mencari Tuhan dan berkata, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan mampukan. Justru masa sukar itu, masa-masa sulit membuktikan bahwa Tuhan ada. Ada di mana masa ketika kita butuh pertolongan. Ada di mana masa ketika kita butuh orang untuk bantu. Tidak ada. Ada banyak orang yang mungkin ketika menghadapi masa sukar dia sendirian. Tidak bisa berbuat banyak. Orang yang mungkin dia andalkan mungkin mengecewakan. Tetapi ketika dia tahu masih ada Tuhan, masih ada harapan dalam hidupnya. Perjuangan yang tidak mudah, perjuangan yang berat justru membuktikan bahwa Tuhan ada di masa sukar. Bangsa Israel melewati banyak sukar untuk keluar dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir. Tapi justru ketika mereka ada di masa-masa sukar seperti itu, ada di masa-masa sulit seperti itu, mereka banyak melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Mereka banyak melihat di mana di depan mata mereka Tuhan membelah laut menjadi tanah yang kering. Mereka boleh melihat Tuhan mengirimkan makanan. Mereka boleh melihat bahwa kasut mereka tidak pernah rusak. Bagaimana Tuhan menundungi mereka. Malam mereka menjadi terang dan siang mereka tidak kepanasan. Justru di masa-masa sulit mereka banyak melihat pertolongan Tuhan. Bahkan kami para hamba Tuhan, justru ketika masa-masa sulit pun kami bisa melihat Tuhan. Benar-benar Tuhan ada. Tidak ada yang bisa kami andalkan. Tidak mungkin hamba Tuhan datang ke rumah jemaat dan menangis. Jemaat, oh jemaat, tolonglah kami para hamba Tuhan. Jemaat, tolonglah kami. Tidak mungkin seperti itu. Justru ketika kami datang kepada Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan akan menolong. Dan Tuhan sudah menjanjikan bahwa kami lebih daripada pemenang. Kita semua lebih daripada pemenang. Yang ketiga ini memberikan pengharapan, memberikan sukacita bahwa ada jaminan kemenangan itu berasal dari Tuhan. Yang pertama kita tetap kuat, harus kuat dalam Tuhan. Yang kedua harus berjuang. Yang ketiga kita yakin ada jaminan dari Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9 berkata seperti ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, amin. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan bilang kamu bangsa yang terpilih. Kamu sudah dipanggil dari dalam gelap. Artinya begini, dalam masa sukarmu, dalam kegelapan hidupmu, terpuruknya hidupmu, Tuhan sudah panggil untuk dibawa kepada terangnya yang ajaib. Supaya kamu menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib itu. Jaminan kemenangan diberikan oleh Tuhan. Tuhan yang menjamin jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Saudara perlu pegang janji firman Tuhan. Jaminan kita adalah Tuhan yang hidup.
Jaminan kita adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan persoalanmu melebihi kekuatanmu. Tuhan yang menjamin ketika engkau menghadapi tantangan tidak akan pernah melebihi kemampuanmu. Ketika engkau menghadapi badai sekalipun tidak akan pernah melebihi batas kemampuanmu. Tidak akan pernah melebihi. Jaminan itu diberikan oleh Tuhan. Ayub sekalipun dalam masa yang paling terpuruk tidak melebihi kemampuan Ayub. Tuhan tahu di mana batas akhirnya. Hari ini yang perlu kita lakukan, pegang janji firman Tuhan bahwa kita diciptakan Tuhan lebih daripada orang-orang yang menang. Kita dijanjikan kemenangan dari Tuhan walaupun melewati banyak hal dalam hidup kita. Masalah boleh terjadi, persoalan boleh ada, tetapi kalau kita pegang janji firman Tuhan, kita akan tetap kuat, kita akan bertindak, kita akan terus berjuang karena jaminan kemenangan di depan mata sudah Tuhan siapkan. Hari ini saya berdoa, firman Tuhan yang singkat ini menjadi jawaban atas doamu. Firman Tuhan yang singkat ini memberi penguatan ketika engkau mulai lemah. Firman Tuhan hari ini yang disampaikan memberikan motivasi, memberikan peneguhan atas hatimu yang mulai goyah. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang hidup. Dia bukan hanya sekedar memandang dari tempat yang jauh, tapi Dia ada beserta dengan kita. Dia menemani hari-hari hidupmu. Dia ada ketika engkau sakit. Dia ada ketika engkau senang. Dia ada ketika engkau lagi di puncak karir. Dia ada mungkin bahkan di masa terpurukmu. Dia Tuhan yang hidup dan Dia menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Kita bersyukur hari ini karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Kita bersyukur hari ini bersama dengan keluarga, suami istri, kakak beradik, orang tua, anak-anak bisa lihat keluarganya dan kata, saya bersyukur hari ini masih bersama-sama dengan keluarga. Saya bersyukur hari ini bisa melihat wajah suami saya bersyukur bisa melihat wajah istri saya bersyukur anak-anak saya masih dalam keadaan tubuh yang sehat. Saya bersyukur hari ini masih ada di rumah diberkati Tuhan, masih punya pekerjaan diberkati Tuhan. Menutup tahun ini, mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang lebih tahu, Dia Tuhan yang lebih mengerti cara untuk menolong saya dan saudara. Mari kita sama-sama datang dalam hadirat Tuhan, lebih lagi kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur dengan segenap hati. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi untuk mensyukuri kebaikan-Mu Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kami. Bersama-sama nyanyikan pujian ini. Engkau yang lebih cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari bergandengan tangan bersama istri dan anak-anakmu sambil engkau nyanyikan pujian ini sebagai doa di hadapan Tuhan. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku.
menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Dengan penuh imanmu katakan, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Lagi sekali, ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Dengan imanmu, ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Menepati janjimu. Menepati janji-janjimu. Bapak, hambamu berdoa hari ini Tuhan, biar setiap firman-Mu yang ditaburkan hari ini menjadi kekuatan baru bagi setiap kami, menjadi peneguhan bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami tahu bahwa hidup kami diciptakan Tuhan lebih daripada pemenang. Bapak, hari ini bersama-sama kami mengangkat tangan memberkati bangsa kami Tuhan, memberkati bangsa Indonesia Tuhan, di mana Tuhan izinkan kami ada, memberkati Provinsi Sulawesi Utara, bahkan kota Bitung di mana kami tinggal. Kami berdoa, kami melepaskan berkat kedamaian Tuhan, berkat kesejahteraan, berkat kemakmuran, berkat keamanan, turunlah menaungi bangsa dan kota kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bersama-sama Tuhan untuk semua tenaga medis dimanapun berada, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan melindungi, menutup bungkus mereka dengan kuasa darah anak domba Allah. Dan biarlah Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap Tuhan orang-orang yang ada di rumah sakit, mereka yang mungkin terkena virus COVID-19 Tuhan. Dari tempat ini kami berdoa biarlah mengalir kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua kami ada dalam naungan perlindungan kuasa-Mu Tuhan. Bahkan hari ini Tuhan, dari tempat ini kami berdoa melepaskan berkat bagi setiap jemaat Kingdom Living Community dimanapun berada, yang mungkin lagi dalam pergumulan, yang dalam sakit Tuhan. Kami berdoa Engkau menjamah dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus, memberikan jalan keluar dan memberikan mereka pengharapan Tuhan. Kami bersyukur di tahun ini Tuhan, terus menaikkan doa kami buat pemimpin kami, pemimpin jemaat gembala kami, suami istri Tuhan, Pak Febri, Ibu Delsi, anak-anak Gerald Gracia diberkati oleh Tuhan, diberi kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, memakai terus mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Semua pelayan-pelayan yang ada di Kingdom Living Community Tuhan, para PKS, pemimpin-pemimpin departemen, semua pelayanan di bidang apa saja, mereka diberkati, ditolong, diurapi, dipakai oleh Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, biarlah di akhir tahun ini kami terus menyadari hidup kami oleh karena kemurahan Tuhan, hidup kami oleh karena penyertaan Tuhan. Kami terus menaikkan syukur kami, dari mulut kami tidak ada persungutan, dari mulut kami yang keluar hanyalah bahasa-bahasa puji-pujian, dari mulut kami yang keluar adalah bahasa-bahasa firman Tuhan. Biarlah Tuhan di akhir ibadah ini kami semua mendapatkan berkat yang berasal daripada Tuhan. Kami boleh menerima berkat kesukaan dari Tuhan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang melimpah,
menjadi milik bagian kami semua jemaat Tuhan. Siapa saja yang menyaksikan siaran ini, apa yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami dibuat Tuhan berhasil. Kemanapun kaki kami melangkah, Tuhan menyertai. Naungan Tuhan melingkupi kami. Perjalanan kami Tuhan tolong. Biarlah Tuhan kami dijauhkan dari sakit penyakit. Kami dijauhkan dari mara bahaya. Kami dijauhkan dari niat orang jahat. Dan biarlah perlindungan Tuhan menjadi milik bagian kami hari ini sampai kesudahan akhir zaman. Kami terima berkat ini Tuhan. Kami mensyukuri ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Shalom, sebuah sukacita bisa menyapa kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya, kita semua bisa ada di penghujung tahun 2020. Saya Dea, akan menyampaikan informasi Kingdom Living Community Church dalam waktu sepekan. Tak terasa, kita akan memasuki tahun 2021. Oleh karena itu, mari jemaat Tuhan datang beribadah bersama kami di ibadah Tahun Baru tanggal 1 Januari 2021 di hari Jumat jam 10 pagi di KLC Land Sagrat dan akan dirangkaikan dengan ibadah perjamuan kudus. Dan seperti yang luar biasa, ada ibadah raya di hari Minggu pada tanggal 3 Januari 2021 secara online. Jemaat Tuhan dapat mengakses atau mengikuti di FB KLC Church di jam 10 pagi. Gereja Sel atau Komsel. Kami banyak mendengar dan melihat ada begitu banyak orang yang mengalami kemenangan dan pemulihan di Komsel. Oleh karena itu, kami terus mendorong jemaat Tuhan untuk terus berantusias di Komsel yang dilaksanakan di setiap hari Rabu atau Kamis. Dan untuk informasi waktu dan tempatnya akan diinformasikan oleh setiap PKS lewat grup WhatsApp masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu memberkati lewat perpuluhan atau persembahan khusus dapat disalurkan di nomor rekening gereja di BCA 053014 kali 30. Mari dukung dan doakan pembangunan Geraha KLC di KLC Sagrat.
Dan bagi Bapak Ibu yang ingin menabur di pekerjaan Tuhan lewat pembangunan, bisa disalurkan di nomor rekening di sini. Demikian informasi seputaran Kingdom Living Community Church dalam waktu sepekan. Tak lupa kami pemimpin, pelayan, dan jemaat Tuhan mengucapkan Selamat Natal tahun 2020 dan menyambut Tahun Baru 2021. Salam KLC One, satu rumah, satu nilai, satu budaya. Tuhan Yesus memberkati.